Jadi kira-kira reformulasi program yang seperti apa yang kemudian bisa diusulkan kepada pemerintah? Mas Derajat silakan. Ya sebenarnya kalau bauran programnya itu sudah banyak yang sesuai seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tapi jumlah uangnya kurang dan kemudian yang krusial itu memang efektivitasnya. Tadi disampaikan oleh Mas Kamaruzzaman, Bang Kamaruzzaman tadi misalkan program bantuan permodalan usaha mikro. Salah satu bupati dari PAN di Bolan Mongondo ya, Bupati PAN di sana itu menemukan bahwa ibu-ibu yang menerima bantuan 2,4 juta itu ternyata dia harus membayar uang kepada perusahaan modal venturanya sampai hampir 5 juta ya. Jadi artinya apa? Uang pemerintah yang harusnya buat ibu-ibu itu akhirnya diambil oleh lembaga intermediari ya. Jadi nggak tepat sasaran akhirnya. Yang menikmati adalah bukan orang-orang yang menjadi sasaran betul, tapi yang justru menjadi calonnya atau brokernya gitu. Jadi pemerintah punya program Keluarga Harapan, pemerintah punya program Kartu Sembako. Angkanya tuh besar-besar untuk tahun 2022 ya. Program Indonesia Pintar, program KIP Kuliah, kemudian ada untuk jaminan kesehatan nasional ya. Kemudian ada subsidi listrik, ada subsidi LPG, ada program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja masih 11 triliun itu yang dialokasikan. Subsidi bunga kur untuk tahun akan datang dialokasikan 23 triliun. Nah, ini harusnya ada bukan hanya evaluasi, tapi harusnya ada pemeriksaan entah dilakukan oleh BPKP sama teman-teman DPR ya untuk ngecek rakyat ini betul-betul terima nggak sih? Angkanya jangan-jangan hanya ada di mana? Hanya ada di kertas ya. Sehingga sudah negara susah payah mencari utang, negara susah payah untuk mengalokasikan ini, tapi kemudian angkanya dananya dimakan oleh mereka-mereka yang tidak layak. Gitu. Nah ini perlu betul untuk dicek. Kemudian satu lagi yaitu tadi skalanya, jumlah uangnya tolong dihitung lagi, karena pandemi ini kita masih dalam proses ya, kemudian juga tingkat kemiskinan itu masih naik, jadi tolong jumlah uangnya jangan kurang. Sementara itu dulu. Baik, Pak Naik silahkan. Apa yang diharapkan Pak? Terima kasih Bu yang memberikan kesempatan lagi kepada kami para pedagang untuk menyampaikan aspirasi kami. Harapan kami yang pertama itu Bu, maunya dipermudahlah, dilonggarkan sedikit akses pada PPKM level 4 itu, sehingga kami bisa beraktivitas kembali ke pasar Horas. Yang kedua, adanya penyertaan modal nantinya setelah selesai PPKM ini, adanya penyertaan modal kepada para pedagang sehingga bisa mendongkrak kembali modal usahanya untuk bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada di Kota Madasyantar. Yang ketiga adalah harapan kami kepada Bapak Menteri dengan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bahwa agar juga dengan pemerintah kota agar memperhatikan pusat pasar Horas sebagai pasar tradisional yang sanggup nanti bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada di sekitar kami. Yang ketiga, kami sangat berterima kasih kepada TV One yang telah menyampaikan aspirasi kami. Hidup TV One, hidup Bapak Presiden Jokowi Widodo, hidup menterinya. Baik, Pak Edi silakan singkat saja. Ya, kalau evaluasi saya kira setuju ya dilakukan ya. Tapi begini, satu hal adalah bahwa kemiskinan kita memang naik, tetapi kenaikannya tidak sebesar yang diproyeksikan. Karena banyak pihak, termasuk Bank Dunia kan memperkirakan kemiskinan kita 12%, itu artinya jumlahnya lebih dari 30 juta ya. Dan kita kan 10,14%. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, saya kira program-program pelindungan sosial pemerintah telah berhasil menekan peningkatan kemiskinan menjadi tidak sebesar yang kalau tidak ada program-program pemerintah. Jadi menurut saya sih program pemerintah tidak sepenuhnya sempurna, tetapi ya secara umum menurut kami ya itu sudah on the right track. Tapi kita terus perbaiki dan setuju kalau akan ada evaluasi. Baik, terima kasih
Pak Edi dari KSP, terima kasih Mas Derajat, Ekonom Indef, dan tentunya tadi ada Pak Naik dari Pematang Siantar dan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bang Kamarul Samad. Mudah-mudahan saja bisa diperbaiki implementasi dan teknis pelaksanaannya sehingga tepat sasaran dan ini bisa membuat para terdampak kondisinya menjadi lebih baik lagi. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.